رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Istri, anak-anak, saudara-saudara semuanya, kita suki. Pada kesempatan kali ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak ya. Hari ini kita menyelesaikan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan tidak terasa ternyata usia kita sudah tambah 1 tahun, dan kita berarti jatah hidup di dunia ini sudah kurang 1 tahun. Kita tidak tahu berapa Allah menakdirkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT di dunia ini. Sholawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan, kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu senantiasa kita membaca sholawat ya. Jadi biasakan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang hendaklah kita senantiasa lakukan, yaitu mengevaluasi ibadah kita selama 1 bulan kemarin. Apakah setidaknya puasanya penuh tanpa halangan syar'i? Kalau yang halangan syar'i ya tentu saja harus diqadha nanti bisa utang. Kemudian sholat tarawehnya apakah juga tidak ada yang hilang? Alhamdulillah. Kemudian salah satu keistimewaannya yaitu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran diturunkan, yaitu sehingga dulu itu Ramadan sebelum turun Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu, itu ya tidak ada keistimewaannya. Menjadi istimewa setelah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, apakah sudah khatam semuanya minimal sekali sebulan ini untuk Ramadan ini? Kalau yang sudah khatam ya alhamdulillah. Kalau belum ya tinggalkan lagi, karena Al-Quran itu merupakan hudan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan atau petunjuk itu dengan cara minimal membaca setidaknya 2 waktu utama, yaitu setelah maghrib dan setelah subuh. Syukur-syukur setiap waktu sehabis atau sebelum sholat fardu 5 kali itu kita isi dengan baca Al-Quran. Ada beberapa pesan saya, anak-anakku, istriku, dan saudara-saudara semuanya. Yang pertama, bahwa hidup di dunia ini merupakan tempat beramal.
jangan nanti diberi minta beramal setelah di akhirat, karena di akhirat sudah tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada membaca Al-Quran. Maka di dunia inilah kesempatan untuk melakukan amal itu semuanya. Yang kedua, manfaatkan waktu untuk melakukan kebaikan. Saat ini zaman HP, ada yang menyebut HP itu adalah setan gepeng ya. Kenapa dikatakan setan gepeng? Karena bentuknya memang gepeng. Dan kenapa disebut setan? Karena sering membuat orang lalai. Lalai dari apa? Dari mengerjakan kebaikan. Jadi Allah itu memerintahkan kita ya. Misalnya sholat, sudah masuk waktunya. Ketika kita itu sedang memakai HP, maka menjadi sholatnya itu diundur-undur. Nah, ini setan yang menyebabkan seperti itu. Itu bisikan dari setan. Wah, nggak pernah bisik ya, kita tidak tahu ya, tidak merasa, tapi itu adalah dari bisikan setan. Maka dari itu dalam mengelola teknologi hendaknya yang bijak. Kalau kamu main HP 1 jam, ya harusnya ngaji itu juga 1 jam. Jangan ngaji cuma 10 menit atau 5 menit. Jadi harus seimbang, sehingga itu teknologi bukan menjadi ujian, tapi menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian untuk selanjutnya, senantiasa menghormati orang tua, ya, anak-anakku dan saudara-saudara semuanya. Hidup di dunia itu tidak akan berbahagia ketika kita tidak bisa membahagiakan orang lain, terutama adalah orang tua. Maka apapun, sekecil apapun, harus berusaha kita itu membahagiakan orang tua kita. Kalaupun kita tidak bisa membahagiakan dalam hal yang besar, maka cukup yang kecil saja. Kalau yang kecil juga nggak bisa, minimal tidak menambah susahnya orang tua. Terutama nanti kalau orang tua itu memang sudah tua, sudah tidak bisa melakukan sesuatu yang berat-berat, maka itu anak tanggung jawabnya kepada orang tua. Itu merupakan itu kalau bisa membahagiakan orang tua, maka kamu hidupnya akan bahagia yang sesungguhnya, karena jalan surga itu dari orang tua kita masing-masing. Diawali dari hal yang sepele, misalnya dipanggil segera mendekat ya, Mas Dafa ya. Misalnya diminta tolong segera dilakukan. Kalau perintahnya nggak jelas ya datang, nggak jelas minta penjelasan ada apa gitu. Jangan hahe atau kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga, anakku yang terakhir saja, yaitu bahwa itu di dunia itu ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Itu tidak dipengaruhi oleh amal kita. Allah itu menakdirkan kaya miskin itu tidak ada takdirnya. Cuma kita tidak tahu takdirnya kita itu apa. Maka kewajiban kita adalah berusaha. Seperti Mas Ahmad Hadik misalnya, takdirnya apa kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya sudah ngambil sekolah keguruan dan nanti selesai, ya insya Allah menjadi guru atau dosen. Tapi kalau tidak kuliah, tidak tahu, mungkin petani, mungkin apa begitu. Sehingga kita harus melakukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi takdir yang memilih. Mas Dafa misalnya, kira-kira pengen jadi apa besok terbesar nih? Apa kira-kira?
Masih belum tahu. Lu belum tahu. Misalnya jadi apa? Dokter, guru. Misalnya apa? Belum tahu ya. Nah, maka juga harus dilakukan usaha-usahanya itu. Dan Allah itu memerintahkan kepada kita, berusahalah, bersungguh-sungguhlah ketika kita melakukan sesuatu yang kita menganggap bermanfaat untuk diri kita sendiri. Misalnya ya mau PPG, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jangan setengah-setengah. Kalau saya sendiri itu apa-apa selalu diusahakan dengan semaksimal mungkin. Sebelum kata gedok, sebelum keputusan di Pak Pukul, sebelum Pak dibuka ya, itu kita usaha sendiri-sendiri. Jadi waktu ada kesempatan apa begitu ya, usaha, ikut daftar. Setelah diterima atau tidak, kalau keterima ya kita bersyukur, kalau enggak ya tidak usah menyesal. Yang penting kita usahakan semaksimal mungkin ya, terutama dalam hal sekolah gitu ya. Sekolah, karena kita ini zaman sekarang itu tidak ada orang yang zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu kalau ketoprak itu pengen jadi raja ya perang lawan rajanya. Kalau rajanya kalah ya terus kita jadi raja. Kalau sekarang tidak bisa begitu, melawan gitu ya nanti ditangkap polisi ya. Maka harus dari sekolah. Dan menghafal Al-Quran itu sesuatu yang penting, harus kita usahakan semaksimal mungkin. Ini nanti kita sudah berusaha kok lali meneh, yang penting berusaha. Dan kita sudah dicatat niat kita, innama a'malu binniat. Jadi kita sudah niat. Nah, Mas Dava sudah niat ngapal Quran belum? Sudah dapat berapa surat? Yang hafal surat apa sudah dapat? 30 sudah? Belum, sebagian ya. Jadi Mbak Nela, Mas Hadik itu niatkan ya, apa saja sampai sekarang ya masih menghafal, sudah memberi contoh, insya Allah tujuannya untuk menggiatkan kalian. Meskipun dari juz 30 atasnya hafal sampai bawah atasnya lupa lagi, tetapi itu harus dilakukan. Minimal kita dicatat oleh Allah berupa niat kita masing-masing. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang mudah bersyukur dan mudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Ahmad Hadik kemarin sudah jadi petugas adzan. Ya harus terus, tidak hanya pas petugas tok ya. Gitu. Memang yang paling penting dalam hidup ini cuma satu, yaitu sholat yang paling penting. Dan bagi laki-laki, sholatnya bagaimana Mas Jafar? Sholatnya gimana? Yang paling penting untuk laki-laki, sholat jamaah di masjid, begitu ya. Ini pesan-pesan dari saya, semoga bermanfaat dan kita ditolong oleh Allah dalam urusan kita, dan selalu ditambahkan urusan yang baik dan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.